Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alfian Alfian dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan data warehouse yang telah saya buat. Apa itu data warehouse? Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang terpusat digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber agar dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan strategi. Kenapa data warehouse penting? Konsolidasi data, menggabungkan data dari banyak sistem, operasional, transaksi, CRM, dan lain-lain ke satu tempat. Lalu yang kedua, analisis ke mendalam, mendukung bisnis intelligence dan data analis untuk menemukan tren dan pola. Yang ketiga, kecepatan akses, mempercepat proses pelaporan dibanding sistem operasional langsung. Yang keempat, konsisten data, menyediakan data yang bersih, akurat, dan konsisten antar departemen. Dan yang terakhir, mendukung keputusan bisnis, membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data historis. Oke, sekarang adalah peranan data warehouse. Nah, di sini ada sebagai sumber utama analisis bisnis. Jadi, data warehouse ini menjadi pusat analisis bisnis dalam menyediakan data terintegrasi untuk dashboard, KPI, dan forecasting. Informasi yang konsisten membantu manajemen memahami kinerja dan mengambil keputusan strategis berbasis data. Lalu, di sini ada mendukung integrasi lintas departemen. Jadi, data warehouse ini menggabungkan data dari berbagai sistem seperti keuangan dan penjualan. Lalu ada menyimpan data historis jangka panjang. Jadi, data warehouse ini menyimpan data historis untuk analisis tren dan evaluasi performa jangka panjang. Jadi, informasi ini membantu perusahaan mengenali pola perubahan, merencanakan strategi, serta mendukung pelaporan dan audit tahunan. Selanjutnya ada arsitektur data warehouse. Yang pertama, data source layer. Sumber data mentah berasal dari sistem transaksi OLTP, file CSV, ERP, CRM, API, dan lain-lain. Yang kedua, data staging layer. Tempat proses ETL, extract, transform, load dilakukan. Dapat dibersihkan, disesuaikan formatnya, lalu disiapkan untuk disimpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses ETL. Nah, yang pertama itu ada ekstrak. Ekstrak itu mengambil data dari berbagai sumber, seperti database, file, dan API, dan lain-lain. Contohnya mengambil data penjualan dari sistem kasir dan data pelanggan dari CRM. Lalu yang kedua ada teori. Teori ini adalah transform atau transformasi, membersihkan, menstandarkan, dan menggabungkan data agar konsisten. Contohnya, mengubah format tanggal ke standar yang sama, menghapus data duplikat, menggabungkan nama depan dan nama belakang menjadi satu kolom nama lengkap. Lalu selanjutnya, ini yang ketiga adalah load. Nah, apa itu load atau memuat? Ya, jadi load itu adalah memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse. Contohnya menyimpan data ke tabel fakta dan dimensi dalam skema bintang. Contoh dalam e-commerce, menyimpan hasil tabel fakta, penjualan di data warehouse. Oke, habis ini kita akan masuk ke demo proses ekstrak data kota dari sumber menggunakan Pentaho sampai terbentuknya data di SQL. Oke, sekarang kita udah ada di Pentaho-nya. Oke, ini adalah CSV file inputnya. Kita klik dua kali. Di sini kita browse file yang ingin kita masukkan ke dalam sini. Lalu nanti kalian tinggal get field di sini. Nah, kalian tinggal get field. Ini dia akan mencari datanya. Lalu di sini akan muncul datanya. Sini akan muncul datanya. Ini adalah nama-nama datanya. Lalu selanjutnya kalian pencet OK. Lalu di sini kalian tinggal masukkan ini tipenya string, lalu oke, lalu get system info, di sini masukkan ini, lalu oke, lalu di table outputnya kalian bisa masukkan ini, lalu kalian bisa lihat di sini ntar kalian tinggal pencet get field, lalu akan muncul tabelnya di bawah sini. Oke, ini untuk yang CSV-nya. Nah, sekarang yang XML-nya hampir sama. Kalian tinggal masukin di sini, kalian cari filenya. Ini saya udah masukkan, ini adalah filenya. Lalu setelah itu kalian bisa lihat tabelnya, kalian pencet di sini, tabelnya akan muncul. Jadi tabelnya akan muncul di sini, berarti ini udah masuk. Lalu ini sama, masukkan, masukkan ini juga masukkan. Kalau di sini kalian masukkan juga, terus kalian bisa ngecek di sini untuk tabelnya. Tinggal nah, di sini akan muncul juga tabelnya. Lalu untuk yang JSON inputnya, kalian juga sama, kalian cari juga filenya di sini, lalu kalian masukkan ke dalam sini. Setelah itu, kalian tinggal cek di sini, kalian tinggal select field, kalian masukin aja semuanya. Nanti kalau sudah kalian masukin, nanti tabelnya akan muncul seperti ini. Lalu kalian pencet OK. Lalu ini sama, masukkan ini juga. Lalu ya kalian tinggal cek di sini. Tinggal get field, nanti datanya akan muncul di sini. Nah, kita akan coba untuk ngeran apakah si file-file ini berfungsi dengan baik semuanya. Ngeran, oke, kita run. Iya, dan semuanya berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita mengecek ketersediaannya si table ini di dalam database-nya. Oke, kita masukkan ini, select from, STG customer. Kita lihat tabelnya apakah ada, kita yuk.
Oke, ini adalah tabelnya, tabel itu sukses, dan ada di dalam sini. Selanjutnya, kita akan masuk ke rancangan desain kebutuhan studi kasus ERP-nya. Oke, ini adalah rancangan desain kebutuhan studi kasus ERP pembelian. Sini adalah latar belakang. Oke, dalam sistem ERP, modul pembelian adalah salah satu komponen penting yang mengelola seluruh proses perolehan barang dan jasa. Mulai dari pembuatan PR, terus PO, good receipt, hingga pembayaran ke invoice dan payment. Oke, di sini ada setiap transaksi pembelian menghasilkan data yang besar tersebar di berbagai tabel operasional. Contohnya kayak data barang di tabel produk, data supplier di tabel supplier, transaksi pembelian di tabel purchase order, terus ada detail harga dan jumlah jumlah di tabel purchase order line, pembayaran di tabel akun payment. Dan data-data ini bagus untuk operasional harian, tapi tidak efisien untuk analisis jangka panjang. Contoh masalah yang sering muncul, sulit memahami supplier, mana yang paling efisien dan tepat waktu. Tidak mudah menganalisis tren pembelian per bulan atau kategori barang. Manajer harus ekspor data berkali-kali dari ERP untuk membuat laporan. Itulah kenapa dibutuhkan si DWH ini, data warehouse ini, sistem yang mengintegrasikan data historis dari berbagai sumber ERP menjadi satu struktur terpusat agar bisa dianalisis dengan cepat dan akurat. Tujuannya adalah menyediakan data integrasi dari berbagai tabel ERP agar mudah dianalisis. Lalu mendukung keputusan strategis terkait proses pembelian seperti memilih supplier terbaik, mengevaluasi pengeluaran atau merencanakan pembelian berikutnya. Dan juga mengetahui pola dan tren pembelian berdasarkan waktu, lokasi, dan kategori produk. Dan meningkatkan efisien proses pengadaan dengan menganalisis lead time dan performa supplier. Dan yang terakhir itu menyediakan dashboard visual interaktif bagi manajer agar bisa memantau kinerja pembelian secara real time. Nah, ini adalah desain konseptualnya. Nah, apa sih itu desain konseptual itu? Itu adalah tahap untuk menggambarkan hubungan antar entitas bisnis utama yang relevannya dengan proses pembeliannya. Nih, di sini ada yang pertama itu ada identifikasi entitas utama. Di sini ada entitas pembelian, terus ada juga entitas supplier, terus ada juga entitas produk, karyawan, waktu, dan lokasi. Nah, yang kedua ini ada hubungan antar entitas. Jadi, supplier ini ke pembelian. Satu supplier dapat memiliki banyak transaksi pembelian. Jadi ini bisa 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 lebih dari satu. Dan ini produk ke pembelian. Satu produk dapat muncul di banyak transaksi pembelian. Jadi satu produk uh, bisa banyak mengalami pembelian, banyak mengalami transaksi pembelian. Di sini juga ada karyawan ke pembelian. Satu karyawan dapat memproses banyak transaksi pembelian. Terus ada waktu ke pembelian, satu tanggal mencakup banyak transaksi pembelian, terus juga ada lokasi ke pembelian. Satu lokasi bisa memiliki banyak transaksi pembelian. Oh, di sini ada desain logis. Pada kasus ini, desain logis dirancang untuk mendukung analisis pembelian yang berasal dari modul ERP dengan tabel utama, forecast, dan 5 tabel dimensi utama seperti supplier, product, employee, time, and location. Ini ada tabel fakta. Tabel fakta ini uh, merupakan pusat dari skema bintang yang berisi data kuantitatif atau nilai-nilai numerik yang akan dianalisis. Di sini nama fieldnya ada forecast key, tipe datanya adalah primary key dengan INT. Ada PO underscore number, di sini tipe datanya varchar. Terus ini ada supplier key, tipe datanya INT dan dia adalah foreign key. Di sini ada produk produk underscore key, di sini terus tipe datanya INT dan ininya dia foreign key ya. Terus ada employee underscore key INT, terus ini dia tipe datanya INT dan foreign key dia. Terus ada time key sebagai INT, foreign key. Terus ini ada location key, ada dia tipe datanya sebagai INT dan dia juga termasuk foreign key-nya. Sini ada quantity. Tipe datanya desimal 10,2. Terus ini ada unit underscore price, tipe datanya desimal 12 underscore 2. Terus ini ada discount underscore amount desimal, tipe datanya desimal, terus ininya 12,2. Terus ini ada total underscore cost, tipe datanya desimal 15,2. Ada lead time day, ENT, payment day, ENT, return flag, boolean. Ini tipe datanya boolean. Lalu selanjutnya di sini ada table dimensi supplier. Jadi, tabel ini menyimpan atribut deskripsi tentang pemasok barang yang digunakan untuk menganalisis performa supplier. Di sini ada supplier underscore key sebagai primary key, tipe datanya INT. Di sini ada supplier underscore kode, tipe datanya varchar. Di sini ada supplier underscore name, tipe datanya varchar. Di sini ada supplier underscore city, varchar, supplier country, varchar, supplier kategori, varchar, supplier rating desimal. Di sini ada contact person, varchar, phone, varchar, email, varchar. Terus ada payment underscore time, varchar. Terus ada status, varchar. Lalu selanjutnya ada tabel dimensi produk. Jadi tabel ini menyimpan atribut terkait barang atau jasa yang dibeli oleh perusahaan. Di sini ada produk underscore key dengan tipe data INT dia sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada produk underscore code sebagai varchar, produk underscore name sebagai varchar, terus ada kategori sebagai varchar, terus ada brand sebagai varchar, terus ada UOM sebagai varchar, unit price standar itu desimal,
tipe datanya, terus reorder underscore level itu sebagai desimal. Nah, supplier key ini itu sebenarnya dia bisa menjadi foreign key, tapi itu untuk opsional aja. Jadi dia tipe datanya INT. Terus ini ada is underscore aktif, tipe datanya boolean. Terus selanjutnya ada table dimensi employee. Jadi ini adalah table yang berisi informasi tentang pegawai yang terlibat dalam proses pembelian. Nah, ini untuk datanya. Jadi employee key ini tipe datanya INT dia sebagai primary key dan yang lain-lain. Terus selanjutnya ada table dimensi time. Di sini table dimensi time ini merupakan dimensi penting yang mendukung analisis pembelian berdasarkan periode waktu. Jadi untuk primary key-nya dia adalah time underscore key. Sini tipe datanya INT dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya ada table dimensi location. Table dimensi location ini menyimpan informasi geografis atau cabang tempat transaksi pembelian terjadi. Untuk tabelnya isinya tuh ada location, ada key, dia sebagai primary key-nya dan tipe datanya adalah INT. Dan ini ini untuk isi-isinya. Terus kita masuk ke proses ETL, extract, transform, load itu adalah proses inti yang menggabungkan sistem sumber dengan data warehouse. Tujuannya adalah untuk mengambil, membersihkan dan mengubah data transaksi pembelian menjadi data terstruktur yang siap dianalisis. Nah, ini ada ekstraksi data. Tahap ini bertujuan untuk mengambil data mentah dari sistem sumber ERP biasanya berupa tabel-tabel transaksi dan master data. Contoh sumber datanya adalah ini sumbernya ERP table. Ini purchase order, nomor PO, tanggal, ini si datanya nomor nomor PO, terus ada tanggal, ada supplier underscore ID, ada employee underscore ID, tujuannya untuk fakta pembelian dan yang lain-lain. Ini apa namanya? Ini tabelnya, ini sumber tabelnya, ini si datanya dan ini tujuannya. Lalu selanjutnya ini ada transformasi data. Ini adalah inti proses ETL di mana data dibersihkan, dinormalisasi, dan disesuaikan agar sesuai dengan skema data warehouse. Langkah-langkah transformasinya itu ada langkah-langkahnya data cleansing, itu menghapus duplikasi, memperbaiki format tanggal, mengisi nilai kosong. Terus ada data conforming, itu menyamakan nama kategori menyamakan nama kategori, satuan, format kode antar sumber data. Terus ada derivation, menambahkan kolom turunan atau kalkulasi baru. Lalu ada data integration, itu menggabungkan data dari beberapa tabel sumber. Lalu ada surrogate key generation. Itu mengganti business key dengan surrogate key untuk stabilisasi. Ada slowly changing dimension atau SCD. Itu menangani perubahan data dimensi tipe 1, 2, atau 3. Selanjutnya ini ada load atau pemuatan data. Ini adalah tahap terakhir untuk memasukkan hasil transformasi ke data warehouse ke dalam tabel-tabel dimensi dan fakta. Nah, urutan loadingnya tuh ada ini, load ke dimensi terlebih dahulu, karena tabel fakta membutuhkan foreign key dari dimensi. Ini ada dim supplier, dim product, dim employee, dim time, dim location. Nah, yang kedua ini ada load tabel fakta terakhir. Ini untuk contoh pemetaan sumbernya. Jadi dari supplier ID, targetnya itu ke dim supplier key. Nah, untuk field mappingnya surrogate key. Dan yang lain-lain. Nah, setelah proses ETL selesai, data warehouse kini berisi data bersih dan terintegrasi yang siap digunakan untuk analisis dan pembuatan dashboard. Hasil yang memungkinkan analisis tersebut itu kayak total pembelian per supplier per bulan, tren pembelian berdasarkan kategori produk, perbandingan performa supplier, rata-rata lead time, dan pengiriman barang. Ini untuk rancangan dashboard konseptualnya. Jadi dibangun untuk menyajikan data pembelian telah diolah di data warehouse dalam bentuk visual dan informatif dan mudah dipahami. Ini ringkasan KPI-nya. Ini ringkasannya total pembelian, ada total pembelian, total transaksi pembelian, rata-rata lead time, jumlah supplier aktif, rata-rata diskon. Yang kedua ada analisis grafik. Jadi tujuannya itu menunjukkan tren dan pola pembelian berdasarkan waktu dan kategori produk. Nah, grafik tren pembelian bulanan itu pakai line chart, fungsinya menunjukkan pola peningkatan atau penurunan pembelian per bulan. Jadi pembelian ini meningkat tajam di Q4 karena kebutuhan akhir tahun. Sini ada distribusi pembelian per kategori produk bar chart. Ada juga persentase nilai pembelian per supplier, pie chart atau donut chart. Dan ini ada rata-rata lead time per supplier, horizontal bar chart. Ini adalah analisis supplier dan produknya. Tabel kinerjanya, ini tabel kinerja atau matriksnya. Nah, lalu ini ada rancangan dashboardnya. Rancangan dashboard ini tuh mengintegrasikan seluruh dimensi analisis utama, supplier, produk, waktu, lokasi, dan karyawan. Yang kedua, menyediakan visualisasi yang dapat digunakan untuk strategic decision making seperti identifikasi supplier terbaik, perencanaan stok dan pembelian, efisiensi, biaya pengadaan, dan juga analisis tren musiman pembelian. Jadi intinya adalah perencanaan data warehouse pada modul pembelian ERP bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data transaksi pembelian dari berbagai sumber menjadi satu sistem analitik yang terpusat dan efisien. Oke, mungkin segitu aja untuk presentasi data warehouse ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.